Mari kita bersama-sama membuka nats kita pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ke-18. Nats kita pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga 18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Shalom saudara-saudari. Selamat pagi dan selamat Paskah. Senang saya bisa dapat kesempatan untuk berkhotbah di sini lagi, khususnya di hari besar seperti hari Minggu Paskah ini. Saya tidak akan mengenalkan diri saya dengan bertele-tele karena saya pernah berkhotbah dan mengenalkan diri saya di tempat ini. Tetapi mungkin bagi Anda yang belum mengetahui saya Pendeta Ivan Santoso, pendeta gereja Christian Reformed Church. Saya juga merupakan anggota gereja GKA Elion Rayon Pregolan. Itu kalau tidak ada perubahan. Saya sih nggak dengar ada perubahan apa-apa, jadi saya masih anggota jemaat GKA Elion Pregolan gitu. Saudara-saudari yang terkasih, saya menduga kalau akhir-akhir ini ada banyak pengkhotbah di gereja-gereja yang sedikit banyak dalam khotbahnya menyebut tentang perang di Timur Tengah antara AS dan Iran. Kita yang di Indonesia di satu sisi tentunya merasa aman-aman saja. Jarak yang begitu jauh dari pusat konflik, tidak mungkin ada bom nyasar yang akan mengenai tempat tinggal atau tempat kerja kita. Di sisi lain, mungkin banyak dari kita juga yang tidak merasa aman. Kita tahu cepat atau lambat harga BBM di Indonesia pasti akan naik. Dan sangat mungkin kenaikannya akan cukup signifikan. Belum lagi BBM-nya sendiri itu belum tentu ada. Kalau harga BBM naik, hampir pasti harga barang-barang
juga akan menyusul naik. Dan kalau harga-harga sudah naik, maka ekonomi akan melesu. Dan kita pun akan khawatir mungkin. Saudara-saudari, pertama ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama masuk melihat ke dalam Paskah yang pertama. Paskah yang pertama bukan terjadi di Yerusalem. Paskah yang pertama terjadi di Mesir. Sehari sebelum bangsa Israel akan dibebaskan dari cengkraman Firaun. Allah sudah berkata-kata bahwa keesokan harinya Allah akan membebaskan bangsa Israel. Untuk itu, sebagai tanda misi penyelamatan Allah di esok hari, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melaksanakan perjamuan Paskah. Hingga hari ini, saudara-saudari Yahudi kita ketika merayakan Paskah, hal inilah yang mereka rayakan dan peringati. Karya pembebasan Allah dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudari, kalau kita melihat perjamuan Paskah ini dari sudut pandang kita di masa ini, tentu bagi kita itu make sense. Tentu kita bisa dapat dengan mudahnya mengerti bangsa Israel merayakan perjamuan Paskah sebagai antisipasi karya Allah keesokan harinya. Tetapi kalau kita sejenak membayangkan diri kita sebagai bagian dalam bangsa Israel ini, jujur apakah kita akan seyakin itu bahwa ketika esok tiba, kita akan bebas? Bangsa Israel sudah ada di bawah perbudakan Mesir selama 430 tahun. Kalau dikatakan Firaun yang memimpin saat itu tidak mengenal siapakah Yusuf itu, ya sangat wajar. Nah, kalau kita ada di tengah-tengah bangsa Israel saat itu, setelah bangsa kita itu diperbudak 430 tahun lamanya, saat merayakan perjamuan Paskah itu, apakah yang terbersit di pikiran dan hati kita? Apakah kita yakin, oh ya, besok Allah akan membebaskan kita? Itu Paskah yang pertama. Paskah yang bersama-sama saudara-saudara Yahudi kita peringati. Bagaimana dengan Paskah orang Kristen? Paskah yang kita rayakan di gereja ini, tentu kita tahu merayakan kebangkitan Yesus Kristus seperti yang kita baca di nats kita pagi ini. Tapi sebelum Paskah ada hari Jumat. Hari Jumat sore, hari Jumat malam, hari Sabtu, lalu hari Minggu pagi. Kalau kita ada di sana, apa ya perasaan kita? Yesus yang kita gadang-gadang sebagai Mesias, yang akan membebaskan kita dari penjajahan dan penindasan. Kalau kata orang Jawa, landelalah kok malah mati. Sang figur Mesias yang kita harapkan mengalahkan bangsa Romawi, malah disalib oleh tentara-tentara Romawi. Kalau kita jadi murid-murid Yesus, kalau kita membayangkan diri kita sebagai Maria Magdalena, tentu itu akan sangat disorienting. Sangat
sangat membingungkan dalam pikiran kita. 3 tahun kurang lebih kita bersama Yesus, melakukan berbagai macam mujizat, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang sudah sakit bertahun-tahun lamanya, mengendalikan cuaca, dan bahkan membangkitkan orang mati. Kok sekarang malah tidak berdaya ketika ditangkap dan disalibkan? Tapi yang paling disorienting memang adalah kematiannya. Setelah Yesus ditangkap atau disalib, mungkin masih ada orang yang merasa dan berharap Tuhan masih bisa membalikkan keadaan. Kalau menggunakan analogi penggemar bola, meskipun tim kita sedang kalah, harapan kita belum pupus sepenuhnya ketika belum peluit panjang itu dibunyikan. Tetapi kalau sudah mati dan tubuhnya itu dimasukkan ke dalam kubur, harapan apa yang kita miliki? Saudara-saudariku, tentunya di tahun 2006 ini kita tahu ending Paskah. Baik Paskah pertama bangsa Israel maupun Paskah yang kedua, kebangkitan Yesus. Ending dari Paskah yang pertama seperti yang dijanjikan Allah, keesokan harinya bangsa Israel setelah diperbudakan 430 tahun lamanya, dibebaskan. Kita sebagai orang-orang Kristen, mungkin karena sudah ada Paskah yang kedua, sering lupa bahwa Paskah yang pertama juga merupakan karya Allah yang patut dan perlu kita peringati, perlu kita rayakan. Tetapi bagi saudara-saudari Yahudi kita, hanya ada satu Paskah, yaitu merayakan karya Allah membebaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Kita pun tahu ending dari Paskah yang kita rayakan hari ini. Paskah 2000 tahun yang lalu, endingnya adalah kubur kosong. Endingnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang benar-benar bangkit. Kita membaca di nats kita pagi ini, Maria Magdalena yang tidak dapat menemukan tubuh Yesus di dalam kubur. Maria perlu bertanya ke sana kemari, apa ada yang tahu di manakah tubuh Yesus tersebut? Karena sampai saat ini, sama sekali belum terbayang di pikiran Maria Magdalena, kalau ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Hingga akhirnya Yesus sendiri yang menemui Maria, memanggil namanya, dan membukakan matanya agar mengenal identitas dirinya. Saya cenderung setuju dengan pakar-pakar Alkitab yang mengatakan bahwa Maria pertama-tama tidak mengenal Yesus karena hal yang supranatural. Hingga akhirnya mata Maria itu perlu Yesus sendiri yang buka dengan memanggil namanya. Saudara-saudari, nats kita pagi ini menggarisbawahi bahwa Yesus benar-benar bangkit dengan tubuh jasmaninya. Yesus yang menemui Maria bukan berbentuk roh. Yesus yang menemui Maria adalah Yesus dengan tubuh jasmaninya. Maka dari itu nats kita mencatat Maria melihat ke dalam kubur dan tidak menemui tubuh Yesus. Kalau Maria bisa melihat tubuh Yesus di dalam kubur, apakah perlu ia bertanya ke sana kemari, mencari lokasi
tubuh Yesus itu. Selain itu, setelah Maria mengenali Yesus, Yesus mengatakan kepada Maria agar tidak memegang dirinya terus tanpa tubuh jasmaninya. Apakah ada yang bisa dipegang? Saudara-saudariku, saya ingin menyatakan bahwa Paskah adalah berita Yesus yang benar-benar bangkit dengan tubuh jasmaninya. Mengapa penting untuk mengatakan bahwa Yesus bangkit dengan tubuh jasmaninya? Karena melalui kebangkitan jasmani Kristus, Allah itu menyatakan yang dipulihkan dari Yesus bukan hanya hal-hal rohani saja, yang imaterial, tetapi tubuh, jasmani, fisik Yesus diperbarui dan dipulihkan. Tadi saya juga bercerita tentang Paskah pertama bangsa Israel, karena hal serupa yang saya ingin sampaikan. Di Paskah pertama itu bangsa Israel bukan hanya dibebaskan secara rohani, tetapi juga dibebaskan secara fisik, jasmani. Melalui dua kisah Paskah ini saya ingin menyampaikan hal yang mungkin sering terlewat dari kita. Melalui Paskah, baik Paskah pertama maupun Paskah kedua, Allah itu sesungguhnya menyatakan bahwa Ia ingin membarui dan memulihkan seluruh ciptaan ini, bukan hanya aspek-aspek rohaninya saja, tetapi aspek-aspek jasmaninya juga. Aspek-aspek fisiknya, aspek-aspek materialnya. Melalui kebangkitan Yesus, Allah menyatakan, bukan hanya Ia telah mengalahkan kematian rohani, tetapi kematian jasmani itu juga Allah kalahkan. Paskah menyatakan Allah yang telah menang atas kematian, Allah yang telah menang atas kuasa kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, di awal khotbah saya tadi menyebutkan perang di Timur Tengah yang sedang terjadi. Dengan perang itu hidup kita semakin hari semakin tidak menentu. Bahkan jika perang terus berlanjut dan makin intens, masa depan kita tentunya akan terasa semakin suram, bahkan gelap rasanya. Belum lagi saya yakin semua dari kita di tempat ini pasti menghadapi tantangan-tantangan pribadi di dalam hidup kita. Kadarnya mungkin bisa berbeda-beda, tetapi setiap dari kita pasti ada tantangan pribadi yang kita sedang hadapi. Mungkin ada dari kita yang baru dapat diagnosis dari dokter. Dokter mengatakan, fungsi ginjal kita sedang tinggal berapa persen. Mungkin ada di antara kita juga yang punya anak, yang baru punya anak, masih bahagia-bahagianya, dan mendapat kabar dari dokter bahwa anak kita memiliki kelainan genetik bawaan. Kota kita, Surabaya, syukur-syukur terlindung dari berbagai macam bencana. Tapi tentu kita ingat, di bulan Desember yang kemarin sebelum hari Natal, kita dikejutkan berita banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera. Tentu peran illegal logging tidak bisa diabaikan sebagai faktor yang memperparah akibat bencana itu. Tetapi fokus saya adalah korban
korban yang tertelan bencana ini, korban yang terdampak bencana ini. Baru saja hari Kamis kemarin, minggu ini, ada gempa bumi yang cukup besar terjadi di dekat bagian utara Pulau Sulawesi. Rumah-rumah dan gereja-gereja di kota Manado terdampak gempa bumi tersebut. Sehingga ada saudara-saudari kita yang harus memperingati Jumat Agung di dalam gedung gereja yang sedang rusak. Kalau kita mendengar, melihat semua ini, mungkin terasa janggal ketika kita mendengarkan bahwa Paskah adalah pernyataan Allah akan karyanya membarui seluruh ciptaan ini. Memulihkan bukan hanya aspek-aspek rohaninya, tetapi juga aspek-aspek jasmani dalam dunia ini. Bagaimana saya bisa mengatakan ini kalau kita melihat kacau balaunya dunia di sekitar kita? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Allah telah mengalahkan kuasa kegelapan? Bahwa kebangkitan Kristus mengatakan bahwa Allah telah mengalahkan kematian itu sendiri. Saya yakin setiap dari kita di sini antara mengalami atau tahu orang yang mengalami dalam setahun belakangan ini kehilangan orang dekat dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudari, saya tidak salah berbicara ketika mengatakan bahwa Paskah menyatakan kemenangan Allah atas segala kuasa kegelapan dan kematian itu sendiri. Allah sudah memenangkan perang melawan kegelapan dan kematian itu, tetapi masih banyak pertempuran yang masih harus dijalani. God has won the battle against darkness and death. Christ's resurrection on Easter declared that. But there is still battle upon battle that need to be fought on. Saudara-saudari, salah satu kitab dalam Alkitab yang menyatakan kepastian kemenangan Allah ini adalah kitab Wahyu. Sayang mungkin kitab Wahyu ini jarang kita dengarkan, dikhotbahkan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena memang kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang tersusah di dalam Alkitab kita. Tetapi jika kita menyarikan isi kitab Wahyu tersebut, tidak seperti yang banyak orang percayai, kitab Wahyu bukan berisi nubuatan-nubuatan tentang hal-hal yang mengerikan yang sudah atau akan terjadi di dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya kitab Wahyu justru berbicara dengan gamblang bahwa at the end of the day, di akhirnya nanti Allah keluar sebagai pemenangnya. Allah keluar sebagai pemenangnya mengalahkan kegelapan, kejahatan, dan segala hal-hal yang mendatangkan kematian dan kesedihan. Saudara-saudariku, sehingga pesan Paskah bagi kita pagi ini adalah untuk melihat kemenangan Allah atas segala kuasa dosa dan maut sebagai pengharapan kita dalam hidup ini. Pengharapan kita itu teguh dan kokoh. Karena kebangkitan Kristus sekali lagi menyatakan jaminan kemenangan Allah di akhirnya nanti.
Sehingga dengan pengharapan itu kiranya Roh Kudus membantu kita memiliki iman untuk menunggu, untuk bersabar, seperti yang juga dijalani oleh bangsa Israel, seperti yang juga dialami Maria Magdalena dan para murid di Paskah yang kedua. Tentunya mengenal dan mengetahui pengharapan kita ini tidak mengurangi rasa khawatir, rasa sedih, rasa sakit, rasa bingung ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Itu hal yang sangat manusiawi ketika kita merasakan perasaan-perasaan itu ketika ada masalah-masalah dalam hidup kita. Namun saya berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melalui pengharapan kita ini untuk setidak-tidaknya kita cukup beriman untuk tidak putus asa. Setidak-tidaknya cukup beriman untuk dapat menjalani hidup kita one day at a time. Sebelum menutup pesan saya pagi ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa percaya Allah akan memulihkan dunia ini termasuk segala aspek fisiknya, bukan berarti Allah akan bekerja sesuai ekspektasi kita. Saya tidak bisa menjanjikan perang di Timur Tengah akan segera berakhir. Saya tidak mengatakan pada Anda sekalian bahwa kondisi Indonesia akan baik-baik saja. Apakah ekonomi di Indonesia tetap akan baik-baik? Apakah harga-harga barang akan tetap terkendali? I don't know, saya tidak tahu. Saya juga tidak dapat menjanjikan bahwa hidup Anda sekalian akan berjalan lempeng-lempeng saja. Para murid sebelum Yesus naik ke surga menanyakan, apakah di saat ini engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Percaya bahwa Allah akan memulihkan dunia ini bukan berarti Ia akan memulihkan sesuai dengan harapan kita. Dalam jawabannya, Yesus pun tidak mengatakan, kalian itu loh salah kalau berharap pemulihan hal yang bersifat jasmani seperti pemulihan kerajaan Israel. Yesus hanya menjawab, dan ini parafrase saya, bahwa pemulihan dunia ini wujudnya seperti apa, waktunya kapan, itu kehendak Bapa. Tetapi sebaliknya juga menerima bahwa pekerjaan Allah membarui dan memulihkan dunia ini tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, bukan berarti kita tidak percaya Allah sedang bekerja. Kita percaya Allah bekerja membarui dunia ini, memukul mundur kuasa kegelapan, memukul mundur maut. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita melihat kata-kata Maria kepada para murid. Aku telah melihat Tuhan. Dalam konteks kisah kebangkitan Yesus, pernyataan Maria ini adalah pernyataan yang sangat penting. Oleh gereja mula-mula, Maria Magdalena disebut sebagai the apostle to the apostles. Rasul bagi para rasul.
Fakta bahwa Yohanes mencatatkan bahwa Maria Magdalena adalah saksi pertama kebangkitan Yesus, bagi saya merupakan argumen yang sangat kuat bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Kalau kisah kebangkitan Yesus itu hanyalah karangan manusia saja, merupakan blunder yang begitu besar untuk mengatakan bahwa saksi pertama kebangkitannya adalah seorang wanita. Dalam budaya masa itu, kesaksian wanita sering tidak dipercaya. Injil kita, Yohanes dalam nats kita tidak mencatatkan respon para murid atas berita yang disampaikan Maria kepada mereka. Tetapi Injil Markus dan Lukas mencatatkan bahwa respon para murid oleh berita yang dibawa Maria ini adalah mereka tidak percaya. Sehingga sejauh argumen manusia dapat digunakan, kata-kata Maria, "Aku telah melihat Tuhan," adalah sebuah argumen yang kuat untuk menyatakan bahwa Yesus telah benar-benar bangkit dari kubur. Saya berharap dan berdoa kita dapat mewartakan kebangkitan Yesus ini melalui hidup kita, seluruh perkataan maupun tindakan kita. Saya berharap dan berdoa agar pengharapan akan jaminan kemenangan Allah atas kegelapan dan maut dapat memengaruhi semua tutur kata dan perbuatan kita. Kiranya Roh Kudus sendiri yang dapat menanamkan dan membuat kita menghayati maupun menghidupi kabar baik Injil ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang pemurah dan pengasih, kami bersyukur dalam kemurahan-Mu, Kau telah memberikan Putra-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami, memungkinkan kami menjadi putra dan putri-Mu, hidup bersekutu bersama-Mu untuk selama-lamanya. Kami juga mensyukuri bahwa Yesus Kristus Putra-Mu itu, melalui karyanya di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya, telah menjamin kekalahan kegelapan, telah menjamin kekalahan kematian. Tetapi kami sadar ya Bapa, kami sadar bahwa di sekitar kami masih begitu banyak kegelapan, masih begitu banyak maut, masih begitu banyak hal-hal yang salah di dalam dunia ini. Bahkan sering mungkin kami ragu bahwa kebangkitan Putra-Mu itu benar-benar menyatakan jaminan kemenangan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang mengingatkan dan menguatkan pengharapan kami. Tetapi juga kiranya Roh Kudus yang memberikan kami iman, kesabaran, dan kepercayaan padamu ketika dunia ini semakin tidak menentu, semakin tidak pasti, dan semakin tidak dapat kami mengerti. Kiranya kami terus bertekun dalam iman, sebagai umat-Mu yang diperbarui, umat-Mu yang adalah ciptaan baru, meskipun di dalam dunia yang kami terkadang tidak mengerti ini. Tuntun terus hidup kami ya Bapa, tuntun terus hidup kami. Kami menaikkan doa kami hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan
Juru Selamat, dan sahabat kami yang hari ini kami rayakan dan peringati kebangkitannya. Amin.